Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Prodi Teknik Informatika UIN Suska Riau. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal dari mata kuliah kalkulus, yang mana soal-soal ini merupakan tugas dari ulangan tengah semester. Langsung saja ke videonya. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, di mana soal ini meminta untuk menentukan nilai limit dari persoalan berikut ini dengan menggunakan penyederhanaan aljabar. Langsung saja kita kerjakan yang pertama. Nah, di sini tertulis bahwa limit X mendekati 2, di mana X pangkat 2 per 4, di sini ada per ya, Nah, per X min 2. Langsung kita tuliskan dulu ya. Nah, cara untuk mengerjakan soal seperti ini itu adalah dengan memfaktorkan yang atasnya. Jadi yang bagian bawah ini kita hapus. Nah, caranya bagaimana? Yaitu yang bagian atas ini kita faktorkan. Jadi kalau dituliskan, nah, karena ini difaktorkan untuk menghilangkan X kurang 2 ini, maka sudah pasti di salah satu faktornya itu harus ada X kurang 2 per X kurang 2 tadi. Nah, di sini kita harus mencari berapa yang dikali berapa agar hasilnya seperti ini tadi. Maka akan didapatkan hasilnya adalah X tambah 2. Nah, karena kedua ini atas dan bawahnya sama, maka bisa langsung kita coret. Sehingga yang tersisa hanya X tambah 2. Langsung saja, kalau sudah seperti ini, X-nya kita substitusikan seperti soal tadi di mana X mendekati 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, lanjut soal yang kedua. Di mana di soal ini dituliskan limit T mendekati min 7. Yang mana T pangkat 2 ditambah 4T dikurang 21 per T tambah 7. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini itu kurang lebih sama seperti yang soal A tadi, di mana kita harus memfaktorkan bagian atas untuk mencoret bagian bawah ini. Langsung saja, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk mencari satu pasangan satunya lagi itu kurang lebih sama seperti mencari X tambah 2 tadi. Yang mana T tambah 7 dikalikan berapa agar hasilnya menjadi seperti ini. Sehingga yang didapat adalah T dikurang 3. Nah, karena atas dan bawah sudah sama, maka bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah T kurang 3. Langsung saja kita substitusikan T menjadi minus 7. Sehingga minus 7 dikurang 3. Karena ini merupakan minus dan ini juga minus, maka didapatkanlah hasilnya adalah min 10. Langsung soal yang selanjutnya adalah
Baiklah, untuk soal yang seperti ini itu pengerjaannya cukup panjang, namun tidak terlalu berbeda dengan yang A dan B tadi. Langsung kita kerjakan saja. Bermudah kita masukkan dalam kurung. Nah, dalam kurung ini merupakan pecahan dari yang di atas tadi. Kita pecahkan agar bisa disederhanakan. Sehingga yang didapat adalah karena cara pengerjaannya cukup panjang, mungkin akan saya kerjakan dulu sampai selesai. Setelah itu baru saya jelaskan. Nah, jadi ini adalah soal yang C ketika sudah dikerjakan. Baik, akan saya jelaskan. Soal tersebut ini merupakan bentuk dari soalnya. Untuk mengerjakannya, maka akan kita pecahkan dulu. Nah, di sini didapatlah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 5X pangkat 2 ditambah X tambah 6 per X tambah 1. Nah, dari mana datangnya angka kurang min 5X pangkat 2 ini? Itu merupakan pecahan dari min 4X pangkat 2 ini. Lanjut saja. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya itu sama. Kita pecahkan lagi. Hanya saja ini menggunakan konsep substitusi, di mana X ini kita kalikan dengan 5 yang di belakang dan 6 yang di depan, tanpa mengikut sertakan X pangkat 2 ini, sehingga didapatkanlah bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, sehingga kita dapat X pangkat 2 dengan dikalikan oleh X ditambah 1, yang mana ini dikurangi dengan 5X dikalikan ke dalam X tambah 1. Nah, dari mana datangnya X tambah 2 X tambah 1 ini? Itu merupakan pecahan dari X pangkat 3 ini, sedangkan ini merupakan pecahan dari ini tadi. Dan selanjutnya ini sama, bentuknya seperti ini. Lanjut. Nah, di sini ini merupakan bentuk yang ketika semuanya sudah diselesaikan. Nah, di sini kita sudah dapat di mana atas dan bawahnya sudah sama, sehingga ini bisa kita coret.
Sehingga yang tersisa dari rumus tersebut adalah X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Langsung saja kita substitusikan min 1 pada X tersebut. Sehingga didapatlah min 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali min 1 ditambah 6. Nah, hasil dari operasi ini merupakan angka 12. Lanjut yang soal D. Nah, di soal yang seperti ini, itu langkah pengerjaannya sama seperti ini, hanya saja di sini yang kita keluarkan adalah X pangkat 2 yang di belakang ini. Kita keluarkan dari rumus tersebut. Sehingga didapatlah didapatkanlah bentuk seperti ini karena X2 ini sudah kita keluarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena bagian atas dan bawahnya itu sama, langsung saja kita coret. Sehingga didapatkanlah rumus X2 ditambah 2X dikurang 1. Langsung saja kita substitusikan angka 0 pada X. Sehingga didapatkanlah adalah 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 dikurang 1. Nah, hasil dari operasi penjumlahan ini adalah min 1. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bentuk grafik seperti ini, bulat penuh itu adalah menggambarkan fungsi, sedangkan bulat kosong itu menggambarkan limit. Nah, di soal itu meminta limit. Sedangkan limit itu memiliki arti mendekati. Kita lihat di sini adalah min 3. Nah, karena di sini minus berarti kita melihat apakah ada garis yang mendekati dari arah kiri. Karena ini limit, kita lihat yang bulat kosong. Nah, ini adalah garis yang mendekati dari arah kiri. Yang berarti garis tersebut ada dan terletak dan bertemu pada angka 2. Berarti dari kiri adalah 2. Nah, baru kita lihat lagi dari kanan dan kita lihat di sini ada garisnya dan juga bertemu pada angka 2, sehingga limit fx yang datang dari arah kanan itu juga ada pada angka 2. Sehingga di sini limitnya tersebut ada. Lanjut pada grafik yang kedua. Sebentar ya. Nah, baiklah, untuk yang grafik 2 sama seperti yang tadi, kita cek. Untuk yang datang dari arah kiri, dapat kita lihat bahwa ada garis yang mendekatinya pada bulat 0 ini yang terletak pada angka 2. Sehingga limit fx yang mendekati dari arah kanan itu terletak pada 2. Nah, dari sini kita lihat untuk yang pada kanan tidak ada garis yang bertemu, tidak ada garis yang menghubung atau mendekatinya dari arah kanan. Sehingga untuk yang ini
tidak ada. Sehingga didapatkanlah bahwa untuk grafik 2 fungsi limit A itu tidak ada. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga itu berbentuk adalah fungsi dari min 3. Ayo kita kerjakan pada grafik 1. Nah, karena yang diminta adalah fungsi, maka yang kita perhatikan adalah bulat penuh yang terletak pada negatif 3. Ini adalah bulat penuhnya. Nah, bulat penuh ini itu sejajar dengan angka 1 pada garis Y, sehingga F min 3 sama dengan 1. Lanjut pada grafik yang kedua. Nah, kita lihat lagi. Pada min 3, titik tersebut berada pada garis 1 juga, sama seperti yang grafik 1 tadi. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa fungsi dari min 3 pada grafik 2 juga adalah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa ini ada. Dan ini juga ada. Selanjutnya yang C. C adalah F min 1. Kurang lebih caranya sama seperti yang B tadi. Kita perhatikan bulat penuh yang ada yang berada pada garis yang diperintahkan. Nah, langsung kita lihat pada grafiknya. Min 1. Nah, di sini min 1 itu merupakan fungsi, sedangkan pada grafik tidak ada bulat penuh. Yang ada hanya bulat kosong atau limit. Sehingga fungsi dari min 1 pada grafik 1 itu tidak ada. Dan pada yang grafik 2, kita perhatikan min 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada bulat penuh. Yang bulat penuh ini berada pada garis 1. Nah, sehingga fungsi min 1 dari grafik 2 ini ada. 1. Nah. Lanjut yang soal D. Soal ini merupakan limit. Yang mana soalnya berbentuk limit X mendekati min 1 Fx. Nah, karena ini merupakan limit, maka caranya sama seperti yang A tadi, kita cari dari arah kiri dan juga dari kanan. Langsung kita kerjakan. Limit kiri terlebih dahulu. Karena dia limit kiri, maka kita beri angka minus di atasnya. Nah, sedangkan untuk yang kanan, kita berikan tanda plus karena dia datang dari arah kanan. Langsung kita lihat lagi di tabelnya. Nah, karena ini merupakan limit, maka kita perhatikan pada bulat kosong.
Nah, sini dijelaskan bahwa X mendekati min 1. Maka kita perhatikan apakah ada bulat kosong yang sejajar dengan min 1 ini. Kita perhatikan di atas. Nah, dan ternyata ada pada grafik tersebut. Nah, kita lihat apakah ada yang datang dari arah kiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada. Namun karena dia melewati angka 2 sini, kita ambil garis tengah antara 2 dengan ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2,5. Nah, sama seperti yang ini juga. Kita perhatikan apakah ada garis yang datang dari arah kanan, dan sini ada. Kan garis itu melewati angka 0. Jadi kita ambil garis di tengahnya, itu kita anggap 2,5. Sehingga limit pada fx ini ada pada grafik 1. Lanjut yang untuk grafik 2. Caranya sama. Nah, kita perhatikan pada bagian ini. Karena yang diminta limit, maka yang kita perhatikan adalah yang bulat kosong, bukan yang bulat penuh. Nah, kita perhatikan apakah ada garis yang mendekati dari arah kiri. Nah, di sini garis tersebut ada dan bertemu pada garis 2. Sehingga kita dapatkan bahwa yang dari kiri itu adalah 2. Nah, kita lihat lagi. Untuk yang dari kanan, kita cek apakah ada garis yang mendekati dari arah kanan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada garis yang mendekati dari arah kanan. Langsung saja kita buat, berarti juga ada. Sehingga limit kiri dan limit kanan tersebut ada. Lanjut soal yang E, dimana soalnya berbentuk fungsi dari 1. Nah, di sini langsung kita garis saja. Kita lihat di grafiknya. Fungsi dari 1 pada grafik 1, apakah ada fungsi seperti yang tadi, fungsi merupakan bulat penuh, dan sini kita dapatkan ada, yang mana fungsi tersebut berada pada koordinat 2. Otomatis fungsi 1 sama dengan 2. Jadi disimpulkan ada. Untuk yang grafik 2, nah, kita cek di sini apakah ada fungsinya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, fungsi itu merupakan bulat penuh, dan sini ada yang sejajar dengan angka 1. Otomatis fungsi 1 pada grafik 2 juga ada yang terletak pada angka 1. Lanjut soal yang F. Nah, soal ini merupakan bentuk limit di mana X mendekati 1 fx. Nah, seperti cara yang tadi, untuk mencari limit, maka yang kita cari adalah dari arah kiri dan dari arah kanan. Langsung kita buat untuk yang grafik 1. 3. Nah, langsung kita tuliskan saja. Kita masukkan rumus ini. Limit f
X, di mana X mendekati 1 dari arah kiri, dan limit Fx di mana X mendekati 1 dari arah kanan. Nah, kita cek pada grafiknya. Limit pada angka 1. Nah, di sini kita dapatkan bahwa tidak ada garis yang mendekatinya dari arah kiri. Sehingga untuk yang dari arah kiri itu tidak ada. Tidak ada. Nah, dan untuk yang dari arah kanan, nah, karena dia merupakan garis melengkung, ini menunjukkan bahwa koordinat tersebut berupa tak hingga, namun ini dia berhenti pada 2, sehingga kita dapat 2. Nah, karena antara limit kiri dan limit kanan itu berbeda, maka limit ini tidak ada. Lanjut untuk yang grafik 2. Langsung kita buat yang dilihat dari kiri. Nah, kita cek lagi di grafiknya. Nah, di sini pada angka 1, mari kita lihat apakah ada limit di sini. Ternyata tidak ada. Di sini yang ada hanya bulat penuh. Sedangkan tidak ada bulat kosong di sini. Sehingga sudah pasti daripada grafik 2 ini tidak ditemukan limit pada angka 1. Sehingga ini kita simpulkan tidak ada. Yang ini tidak ada karena pada limit kirinya tidak ditemukan, sedangkan ini tidak ada karena pada kedua sisi dari kiri dan kanan tidak ditemukan. Lanjut pada soal yang G. Nah, soal G ini berbentuk limit Fx di mana X mendekati 1 dari arah kiri. Nah, karena di soalnya sini sudah menunjukkan yang diminta adalah dari arah kiri, maka langsung saja kita kerjakan. Kita masukkan pada grafik 1. Nah, langsung kita cek pada angka 1 apakah ada garis yang mendekatinya dari arah kiri. Nah, kurang lebih sama seperti yang tadi. Di sini kita tidak menemukan bahwa tidak ada garis yang mendekati pada limit ini dari arah kiri. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada. Lanjut yang grafik 2. Lanjut yang grafik 2, di mana limit Fx di mana X mendekati 1 dari arah kiri. Nah, kita cek di grafiknya apakah ada garis yang mendekati X dari arah kiri. Dan di sini kita dapatkan bahwa ada garis yang mendekatinya. Dan pada angka 1 ini titiknya itu terletak pada angka 1. Dia sejajar pada angka 1 pada Y. Sehingga kita dapatkan bahwa limit fungsi X mendekati 1 dari arah kiri pada grafik 2 adalah 1. Lanjut soal yang H. Soal ini meminta limit fungsi X di mana X mendekati 1 dari arah kanan. Nah, untuk soal yang H ini kurang lebih sama dengan yang G tadi.
Hanya saja kali ini dia meminta yang dari arah kanan, sedangkan yang G tadi dari arah kiri. Langsung kita substitusikan pada grafik 1. Nah, kita lihat apakah pada grafik 1 kita temukan garis yang titik dari garis yang mendekati titik dari arah kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa garis tersebut tidak berhenti atau menuju terus sehingga menjadi tak hingga. Sehingga karena ini tidak pasti, dapat kita simpulkan bahwa ini tidak ada. Lanjut pada yang grafik 2. Di mana limit fx x. Nah, kita cek dari sini apakah ada. Nah, di sini limit tersebut tidak ada. Karena apa? Karena di sini terdapat gelombang, yang mana gelombang ini menunjukkan tidak pasti bahwa limit tersebut masih tidak jelas, sehingga di sini dapat kita simpulkan tidak ada. Lanjut soal yang terakhir yaitu I, yang mana soal ini meminta limit fungsi x di mana x mendekati min 1 dari arah kiri. Kita cari di grafik 1. Nah, kita cek limit mendekati min 1 dari arah kiri. Di sini kita dapatkan ini adalah limitnya, dan di sini ada garis yang mendekatinya dari arah kiri. Sehingga di sini dapat kita temukan. Nah, karena dia jaraknya sangat jauh dan di sini ada satu garis yang dilewati, maka kita tuliskan ini adalah 2,5 atau ada. Nah, untuk yang grafik 2, limit fungsi x sama dengan. Nah, di sini kita cek lagi pada min 1. Apakah ada yang mendekatinya dari arah kiri, dan sini kita dapatkan ada, dan garis tersebut bertemu pada titik 2 di sini. Otomatis kita tuliskan bahwa limit fungsi pada grafik 2 itu terletak pada 2, sehingga ada. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2, di mana soal ini menjelaskan bahwa fungsi f terdapat pada grafik 1 dan 2. Yang mana ini adalah grafik 1 dan ini adalah grafik 2. Soal ini adalah tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak pada tiap grafik. Nah, adapun limit fungsi yang dimaksud itu adalah dari A sampai ini. Nah, tugas kita adalah mencari atau menentukan apakah fungsi dan limit ini ada pada tiap grafik A dan B. Langsung saja kita masuk ke limit yang pertama. Nah, di sini dia yang diminta itu adalah limit. Limit ini memiliki pengertian adalah mendekati. Sehingga untuk mencarinya kita perlu mencari dari arah kiri dan dari arah kanan. Langsung kita tuliskan yang grafik 1.
Nah, untuk mencarinya, karena di sini disebutkan adalah min 3, maka kita lihat pada grafiknya, min 3. Nah, ini adalah min 3. Maka dan ada ketentuan lagi, kalau dalam bentuk grafik seperti ini, biasanya bulat penuh itu menunjukkan. Nah, untuk soal yang ketiga, ini berbentuk grafik. Dan ini adalah bentuk grafiknya, dan ini adalah fungsi dan limit yang harus kita kerjakan sesuai dari perintah yang ada di atasnya ini. Langsung saja kita masuk ke limit yang pertama adalah kita menentukan pada limit fx di mana x mendekati min 3, apakah ada pada grafik ini. Langsung saja kita lihat. Nah, untuk menentukan limit kita perlu mengecek apakah ada yang datang dari arah kiri dan apakah ada yang dari arah kanan. Langsung kita cek untuk yang dari arah kiri. Nah, di sini kita lihat di mana limit itu ditandai dengan bulat kosong. Jadi kita lihat apakah ada yang datang dari arah kiri, dan di sini bisa kita lihat ada, dan garis tersebut berada pada K2. Langsung saja kita isi, otomatis di sini adalah 2. Nah, kita lihat apakah ada yang dari arah kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada. Di sini yang bergerak dari arah kanan itu dia ke sini, ke bawah, tidak ke sini. Sehingga untuk yang dari arah kanan itu tidak ada. Tidak ada. Nah, lanjut kita kerjakan yang B. Nah, B ini kita diminta untuk membuktikan apakah fungsi min 3 ada pada kurva atau grafik tersebut. Langsung kita tuliskan. Nah, kita cek apakah fungsi ditandai dengan bulat penuh. Di sini adalah pada min 3. Kita lihat pada min 3 apakah kita temukan. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ada fungsi pada min 3 tersebut, dari mana fungsi ini terletak pada angka 1. Sehingga fungsi min 3 adalah 1. Lanjut untuk yang C. Nah, soal ini tidak jauh berbeda dengan soal yang B, di mana soalnya adalah meminta fungsi dari min 1. Nah, kita cek pada min 1 apakah kita temukan titik fungsi di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada bulat penuh di sini yang menandakan bahwa ada fungsi. Dan sini fungsi ini terletak pada angka 1. Sehingga fungsi C adalah 1. Nah, untuk yang D, nah, ini merupakan bentuk soal limit di mana X mendekati min 1. Nah, seperti cara yang A tadi, untuk membuktikannya kita perlu mencari dari yang kanan dan yang dari yang kiri. Mari kita tuliskan limit fx di mana X mendekati min 1 dari arah kiri, dan limit fx di mana X mendekati min 1 dari arah kanan. Nah, kita lihat pada grafiknya pada min 1 apakah ada limit yang mendekati dari arah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa limit tersebut ada dan bertemu pada angka 2, sehingga limit yang mendekati pada angka 2 itu adalah 2. Nah, untuk yang dari arah kanan kita lihat lagi di sini apakah ada garis yang mendekati pada titik limit ini dari arah kanan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada garis yang mendekatinya dari arah kanan. Sehingga di sini limit fungsinya adalah
2. Nah, untuk yang soal E. Nah, soal E ini itu adalah soal yang meminta kita untuk membuktikan fungsi pada angka 1. Nah, kita cek pada angka 1 sini apakah terdapat fungsi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat bulat penuh. Nah, bulat penuh ini menandakan bahwa titik tersebut merupakan sebuah fungsi, dan mana fungsi ini terletak pada angka 1, sehingga fungsi dari 1 adalah 1. Lanjut soal yang F. Nah, soal ini meminta kita untuk membuktikan limit fungsi X di mana X mendekati 1. Nah, sama seperti tadi, kita harus membuktikan dari kiri dan kanan. Langsung kita kerjakan limit fungsi X di mana X mendekati 1 dari kiri, dan limit fungsi X di mana X mendekati 1 dari kanan. Nah, kita lihat pada angka sini itu limitnya ada pada angka 1. Kita cari apakah ada titik limit di sini, dan ternyata kita tidak menemukan. Yang di sini yang ada hanyalah bulat penuh, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa keduanya tidak ada. Lanjut untuk soal yang G. Nah, untuk soal yang G itu sama, di mana soal ini meminta kita untuk membuktikan limit fungsi X di mana X mendekati 1 dari arah kiri. Nah, untuk mengerjakannya, ini kita langsung substitusikan saja pada grafiknya. Kita cek apakah ada limit fungsi yang mendekati angka 1 dari arah kiri. Nah, kita cek di sini. Ternyata kita tidak menemukan limit pada angka 1 ini, sehingga sudah pasti di sini tidak ada. Nah, untuk yang H, di sini soalnya juga sama, meminta kita membuktikan limit fungsi X di mana X mendekati 1. Hanya saja di sini dia meminta pembuktian yang dari arah kanan. Nah, kita lihat di sini apakah ada, kita temukan ternyata tidak, dan di sini juga ada gelombang yang sudah pasti bahwa limit tersebut tidak ada pada grafik di koordinat 1, sehingga di sini tidak ada. Nah, lanjut untuk yang terakhir adalah limit fungsi X di mana X mendekati min 1 dari arah kanan. Nah, kita lihat pada min 1 apakah kita temukan limit di sini. Nah, kita temukan. Nah, sedangkan limit tersebut berada pada angka 2, sehingga kita dapatkan bahwa limit fx di mana x mendekati min 1 dari kanan adalah 2. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang keempat, di mana soal ini meminta kita menentukan apakah fungsi yang ada di bawah ini itu diferensiabel pada titik X sama dengan 1. Langsung ke pengerjaannya. Kita masukkan pada if yang pertama, di mana untuk X lebih kecil dari 0 itu sudah pasti tidak bisa. Karena apa? Karena di soal dijelaskan bahwa X itu adalah 1, sedangkan 1 itu sudah pasti lebih besar dari angka 0.
Maka langsung kita lanjutkan untuk yang kedua. Untuk nol lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, untuk pengerjaannya, maka kita akan mencari fungsi turunannya, di mana caranya adalah fx sama dengan x2. Nah, kalau kita turunkan, maka f1x itu sama dengan 1 dipangkat 2. Nah, 1 dipangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk X lebih besar dari 1. Tuh caranya pun sama. Kita cari turunannya, di mana fx sama dengan x2. Kita turunkan jadi fx sama dengan 2 dikurang 1. Nah, hasil dari 2 dikurang 1 ini adalah 1. Lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan limit kiri dan kanannya. Kita cari untuk yang kanan dulu ya. Nah, pada X lebih besar dari 1, tuh dapat kita cari bahwa limit kanannya itu adalah fx, dimana 2 dikurang x. Sedangkan untuk yang kiri itu adalah dengan cara x lebih kecil dari 1, mana fx sama dengan X dipangkat 2. Nah, yang membedakan antara kanan dan kiri adalah ketika kanan maka akan ditandai besar dari, sedangkan kalau kiri itu akan menggunakan kecil dari. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk mencari turunan. Cari turunan. Kita cari yang dari kiri dulu. Dari kiri. Cari yang dari kiri pada dalam bentuk fungsi X mendekati 1 dari kiri. Nah, jadi kalau digambarkan itu adalah X lebih kecil dari 1, fx itu sama dengan x2, sedangkan f1 sama dengan 1. Nah, jadi turunannya itu f1 itu sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri, yang mana bentuk fungsinya adalah fx dikurang f1. Nah, per x kurang 1. Nah, setelah jadi seperti ini, itu kita samakan seperti rumus biasa dalam rumus fungsi, yaitu limit X mendekati 1 dari kiri, X2 kurang 1 per X kurang 1. Nah, selanjutnya adalah kita faktorkan yang di atas ini agar lebih sederhana dan dapat dicoret dengan yang di bawah, sehingga didapat limit X mendekati 1 dari kiri, X tambah 1 X kurang 1 per X kurang 1. Nah, karena yang di atas dan bawah sudah ada yang sama, kita coret, sehingga tersisa adalah sama dengan
X ditambah 1. Kita substitusikan X-nya ini adalah 1, karena di sini disebutkan X sama dengan 1. Sehingga X tambah 1 merupakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah kita cari turunan yang dari kanan. Cari turunan dari kanan. Nah, ini kita gambarkan dengan X mendekati 1 dari kanan. Nah, untuk fungsinya adalah X lebih besar dari 1, Fx sama dengan 2 dikurang X, dan F1 sama dengan 1. Nah, jadi untuk mencari turunannya itu tidak jauh berbeda dengan yang tadi, di mana F turunan sama dengan kita masukkan fungsi tadi. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita masukkan pada ini, dimana fx merupakan 2 dikurang x. Jadi didapatkanlah limit x mendekati 1 dari kanan adalah 2 dikurang x. Kita masukkan di f1 sama dengan 1, berarti dikurang 1 per X kurang 1. Nah, untuk selanjutnya 2 dari ini kita keluarkan agar yang tersisa hanya tinggal X dikurang 1 agar bisa dibagi dengan yang di bawah, sehingga kita dapatkan minus dikalikan X dikurang 1 per X kurang 1. Kita coret, seret. Nah, sehingga yang tersisa hanyalah min 1, karena di sini ada angka 1 yang tersimpan. Nah, karena hasil dari kiri dan kanannya itu berbeda, yang sini 2 dan sini 1, maka fungsi tidak diferensiabel di titik 1. Mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.